Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku mau nge-share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini tuh sambungan video kemarin teman-teman. Setelah aku nyuci piring itu, lanjut aku mau bikin menu sederhana, menu simple gitu ya teman-teman, menu buat sahur gitu. Jadi aku masaknya tuh sore gitu ya, selesai aku beberes gitu, lanjut aku mau masak rencananya ini teman-teman. Sebelumnya ini aku susun lagi gitu ya, susun juga apa tuh piring-piring yang udah aku cuci itu dan aku tiriskan di sink itu teman-teman. Dan lanjut ini aku mau bersihkan yang aku beli, ada beli ayam gitu ya teman-teman. Ayamnya cuman aku beli sebelahnya aja gitu ya, setengah gitu, setengah ekor gitu teman-teman, karena setengah ekornya ini aja harganya 30.000 teman-teman. Di sini tuh satu ekornya sekitar 60. Itu pun yang jual ibu aku gitu ya, pas dia tuh beli ke pasar lalu dijual gitu. Di sini tuh ayam itu lumayan mahal teman-teman. Di sini tuh nggak pakai kilo gitu, di sini tuh per ekor gitu. Maka dari itu ya teman-teman, kalau aku tuh food crep atau belanja mingguan itu aku jarang sekali beli ayam gitu, karena kalau ya untuk lauknya di sini tuh ikan itu berlimpah dan murah juga teman-teman ya. Dan juga kadang ya aku nggak beli karena pak suami itu kan nelayan gitu, jadi dapat ikan, jadi kita cukuplah buat lauknya gitu ya. Jadi kalau beli ayam itu kalau hari spesial seperti ini ya harus aku belikan buat anak-anak gitu ya, biar mereka tuh puasanya semangat gitu teman-teman. Dan lanjut ini aku potong-potong ya teman-teman itu ayamnya. Setelah aku bersihin itu ada seperti bulu-bulunya gitu ya teman-teman. Lanjut ini aku potong-potong gitu. Aku ini tuh aku campur sama sayur gitu ya teman-teman, aku biar ada temennya gitu ya. Aku campur sama ini apa itu, jagung sama tempe. Aku orangnya gitu ya teman-teman, kalau nyayur itu atau masak menu-menu yang simple seperti ini tuh aku sering aku campur-campur gitu ya, karena aku masak apa yang ada aja gitu. Jadi kalau cocok gitu ya, tapi alhamdulillah nikmat ya teman-teman. Dan teman-teman banyak juga yang salpok ini sama keran aku itu airnya deras gitu ya, karena ini tuh pakai pompa air teman-teman. Sebelum aku hidupkan kerannya itu kan aku pencet dulu tombol yang di bagian atas itu teman-teman. Itu tuh tombol buat apa itu, buat itu hidupin pompa airnya gitu ya. Pompa airnya itu di bawah sink aku ini teman-teman. Jadi kalau aku hidupkan itu pompa airnya tuh nggak mau langsung bunyi gitu ya, jadi harus aku putar dulu pakai kaki gitu, barulah airnya keluar gitu teman-teman ya. Jadi airnya tuh jadi deras gitu teman-teman, karena di sini tuh aku nggak punya tandon ya teman-teman, jadi kita pakai pompa air aja ya, nggak apa-apa ya, dinikmatin aja teman-teman ya. Siapa tahu nanti kita dapat rezeki yang lebih, barulah kita beli apa yang kita inginkan gitu. Dan itu bekas plastiknya aku simpan di bawah ya teman-teman. Kalau masih bagus ya aku simpan gitu plastiknya, kan lumayan buat apa itu, kalau ada keperluan pasti kepake gitu ya. Dan ini ada tempe satu papan ya teman-teman, yang harganya itu cuma 2.000. Aku iris-iris. Dan itu jadi pertamanya itu kol,
itu ada juga kol. Itu sebenarnya sayurnya ini dikasih sama ibu aku teman-teman. Jadi kalau ukuran kalori kemungkinan itu 1 on gitu ya, dan tempenya 1 papan, dan jagungnya ada 2 biji itu dikasih. Itu kecuali ayamnya itu aku beli gitu ya teman-teman, kan lumayan, jadi aku tambahin gitu si ayamnya ya, biar ada sayur-sayurnya gitu teman-teman, biar nggak sepi gitu teman-teman, dan juga biar lebih banyak gitu ya. Ini nih menunya ini cukup kalau buat sahur sampai kalau kita buka puasa ya cukup sampai dengan sahur gitu teman-teman. Berhubung ini nih aku buat sayurnya ini untuk sahur gitu ya, buat malamnya gitu, biar paginya itu pas sahur itu aku nggak repot buat masak gitu ya, tinggal dipanasin aja gitu teman-teman. Dan lanjut ini aku tuh mau masak. Sebelumnya aku mau cuci dulu ini wajannya ya teman-teman. Ini tuh wajan bekas aku goreng ikan tadi gitu, dan ada lengket-lengketnya gitu ya, jadi harus aku cuci dulu biar sayurnya nanti nggak kotor gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih ya kalian sudah mau nontonin video aku, nontonin sampai dengan selesai ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah setia selalu nontonin video-video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Semoga juga teman-teman gak bosen lihat kegiatan aku ya seperti ini ya, kegiatan ibu rumah tangga. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, ini ada suara anak-anak aku, karena aku dekat mereka gitu. Dan ini lanjut aku mau kupas bawangnya ya teman-teman. Pas aku kupas itu aku nggak videoin ya, karena takut kepanjangan juga videonya ya teman-teman. Ini bumbunya aku blender aja teman-teman, dan bumbunya aku juga simple karena bahan bumbu aku ini mulai menipis ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan cuma ada kunyit gitu ya, dan ini ada kemiri, dan ada juga ketumbar. Ketumbarnya belum aku halusin gitu ya, biarlah sekalian aja aku blender semuanya teman-teman. Ini aku lanjut tadi itu kupas kunyitnya ya teman-teman, dan ini lanjut aku cuci semua bumbunya. Dan ini tuh kunyit itu kalau aku iris pakai pisau aku ini dia tuh susah dibersihkan gitu ya, jadi harus ekstra ya teman-teman, karena sayang gitu ya, takutnya si kunyitnya lengketnya lama gitu ya. Jadi kalau di nanti dibersihkannya takut nggak bisa terlepas gitu kunyitnya, warna kuningnya gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku cuci bumbu-bumbunya ya teman-teman. Aku mau blender ini bumbu, dan ini sebelum aku blender aku colokin dulu ya. Agak ribet ya teman-teman buat colokinnya ini, karena lumayan jauh ini tempat colokannya. Dan ini udah selesai bagian blender bumbunya ya teman-teman. Dan lanjut ini aku kasih minyak sedikit. Ini di tempat minyak aku juga minyaknya tuh tinggal sedikit gitu ya, nggak apa-apa. Terus aku masukin ini bumbunya,
Kalau aku masak bumbu buat yang berkuah itu nggak terlalu banyak minyak gitu ya teman-teman, nggak terlalu banyak biar ngirit juga teman-teman. Enggak kok teman-teman ya, kalau minyak ini semakin langka malah semakin sering aku gunakan gitu ya, entah kenapa lah ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, pasti ada-ada aja lah ya rezeki kita buat beli minyak gitu ya, walaupun dia tuh di sini tuh mulai langka teman-teman, susah gitu ya, karena di sini 1 liternya itu kalau di warung-warung itu 32.000 teman-teman. Kalau di Indomaret itu harganya 25 1 liternya. Dan ini lanjut aku refill ya teman-teman minyak gorengnya di tempatnya gitu ya, biar aku mudah kalau mau masak gitu. Dan ini bumbunya aku oseng-oseng gitu ya teman-teman, sampai nanti minyaknya apa tuh airnya udah kering gitu dan bau bumbunya udah harum gitu. Itu tandanya bumbunya udah mateng gitu ya. Dan itu aku tambahin juga sedikit itu minyaknya teman-teman. Dan tadi ini videonya juga aku nggak sempet buat videoin pas aku masukin semua apa tuh sayurnya ya teman-teman. Pasti teman-teman tuh lebih jago kalau masak gitu. Setelah itu ayamnya aku masak dengan bumbu sampai meresap gitu ya si ayamnya, barulah aku kasih air dan kasih santan sedikit teman-teman. Santan kara yang ukuran kecil itu aku bagi 2 teman-teman, biar nggak terlalu banyak lemak juga ya, karena badan aku ini juga udah mulai banyak lemak teman-teman, jadi aku mengurangi lemak juga teman-teman untuk dikonsumsi gitu. Dan sekalian juga ngirit ya teman-teman, jadi kalau mau masak itu bisa dipakai lagi gitu santannya. Terus santan sebagian itu aku masukin ke kulkas gitu teman-teman, nanti kalau aku mau masak tinggal ambil aja lagi ya gitu ya. Dan ini lanjut aku masukin si ayam ya teman-teman, dioseng sama bumbunya sampai dia tuh mateng gitu, lalu lanjut baru dimasukkan